Pemirsa, Indonesia memang telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Tapi kita belum merdeka dalam hal virus COVID-19, pemirsa. Saat ini kita masih terus berperang melawan virus dan berperang dengan diri sendiri bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Itu yang akan saya berbincangkan di siang hari ini. Sudah hadir di sini Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Mbak Dewi. Dan juga sudah hadir di sini Dr. Rohadi Pratama Siregar. Dr. Hadi merupakan tim dokter dari Batam tapi diperbantukan di Wisma Atlet, seperti itu ya? Iya, benar. Ya. Nah, sekarang saya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, ini sekarang momen kemerdekaan, seakan-akan kita sukacita, tapi agak lupa ini kondisi virus COVID-19 di Indonesia ini khawatirkan seperti apa, karena angka naik terus ya, seperti itu? Ya, betul. Jadi kalau kita melihat dari angka penambahan jumlah kasus, kita melihat memang angka penambahan COVID-19 di Indonesia masih terjadi peningkatan. Dan sebenarnya bagaimana caranya kita merefleksikan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, bukan hanya hari kemerdekaan, tapi juga sebagai momen Indonesia bangkit, Indonesia untuk pulih, Indonesia untuk sama-sama melawan COVID-19 dengan semangat gotong royong, ini wajib. Yang kedua, bagaimana kita sama-sama menjadi pejuang untuk sama-sama menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga orang-orang di sekitar kita dengan patuh pada protokol kesehatan. Karena itu satu-satunya cara bagaimana kita bisa memutus rantai penularan dan juga menghindari adanya kefatalan pada orang-orang yang mungkin lebih beresiko. Oke, kalau sekarang kita kategorikan sebagai pahlawan adalah bukan pahlawan perang, tapi mereka yang bertugas saat ini bagaimana di tengah bahaya tapi bertugas membantu para masyarakat kita yang saat ini terpapar COVID-19. Dan Dr. Hadi merupakan dokter base di Batam, tapi dengan sukarela menjadi relawan di Wisma Atlet ya, di sini di Jakarta. Tapi tidak ada kekhawatiran gitu, kan enak misalnya base di Batam saja, tapi ini semua pasiennya positif COVID-19, itu bagaimana ceritanya? Ya. Kalau ditanya misalnya kenapa mau di sana, ya pasti setiap orang yang ingin menjadi dokter itu dalam jiwa pertamanya adalah jiwa menolong. Ya. Jadi ketika mendengar adanya pandemi, walaupun saya sudah nyaman di daerah saya sendiri di Batam, jiwa menolong itu bangkit untuk datang ke Wisma Atlet untuk mengatasi pandemi biar tertangani dengan cepat. Oke, berarti kekhawatiran itu ada tidak sih? Khawatir tetap ada, pasti. Tapi karena lebih kuat niatnya, kita tetap jaga-jaga, jalani protokol kesehatan, pasti akan aman. Nah, Mbak Dewi, ini yang terjadi adalah ketika kita hidup di tengah pandemi, sisi egois itu muncul. Misalnya yang kita pedulikan hanya kesehatan dan keluarga kita, tapi pada saat di luar ternyata tingkah laku kita, perbuatan kita justru membahayakan orang. Nah, apa saja sih yang mungkin suka lupa ini masyarakat? Ini justru ini berbahaya bagi masyarakat. Seperti apa? Sikap-sikap seperti apa? Jadi yang pertama, kalau tadi kita sudah jelaskan juga bahwa kalau kita ingin terbebas dari pandemi ini nggak bisa hanya usaha 1-2 orang, ini nggak mungkin. Kalaupun kita patuh, yang lain tidak patuh, tidak bisa. Yang lain patuh, kita tidak patuh juga tidak bisa. Jadi memang harus usaha kolektif, disiplin bersama antara diri kita dengan orang lain. Yang paling gampang apa? Pertama, menggunakan masker dengan benar. Nah, jadi bukan hanya menggunakan masker, dipakai terus digantungkan di leher, ini juga jangan sampai. Gimana cara menggunakan masker dengan benar, menutupi hidung dengan dagu, kemanapun ketika kita keluar rumah, ini dalam rangka kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Ini satu. Terus yang kedua adalah jaga jarak. Ini penting sekali, kayak seperti ini di studio kali ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Jadi kalau dari penelitiannya itu semakin jaraknya jauh dengan seseorang, resiko penularannya juga akan semakin rendah. Nah, jadi jaga jarak ini penting, dan terutama kita harus menghindari tempat-tempat kerumunan. Nah, kalau sekarang orang udah mulai lupa nih jalan-jalan, entah ke pasar, entah ke mall, pastikan bahwa jaga jaraknya tetap diterapkan. Kemudian yang ketiga adalah cuci tangan, dan jangan menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum disterilkan. Bisa dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun, atau dengan hand sanitizer, ini digunakan kemana-mana. Kalau kita masyarakat di luar bisa jaga jarak supaya tidak terpapar, tapi masa dokter yang di dalam pastinya intens merawat sakit. Nah, kalau misalnya di dalam ini berarti perang sebenarnya itu di dalam ya, ketika merawat pasien-pasien positif. Berapa jam kerjanya, bagaimana kemudian aktivitas di sana, bisa diceritakan tidak? Oke, kalau dari aktivitas di sana, kami bekerja dalam 8 jam, menggunakan APD, dan beristirahat 32 jam. Nah, semua itu digunakan APD, kemudian ya seperti biasa kita menerima pasien dari IGD, baik itu pasien mandiri ataupun rujukan. Berbagai macam pasien yang di sana, bisa dari luar negeri dan juga tempat kita sendiri di Indonesia. Pasti tidak enak dong ya ketika menggunakan APD, harus hilir mudik ke sana kemari merawat sang sakit, bagaimana?
Ya pasti kalau ditanya nyaman atau tidak, Ya. pasti tidak nyaman. Karena yang buat paling tidak nyaman itu adalah dehidrasi. Nah, berdasarkan pengalaman teman-teman kami, bahkan saya pun hampir pingsan gara-gara itu. Jadi untuk penanganannya ya istirahat sebentar beberapa menit itu udah mulai tenang. Dehidrasi yang tidak nyaman. Mbak Dewi, ini berarti layaknya perang, tapi kali ini kita perang melawan virus, benar ya? Betul, betul. Tapi ini harus kita pahami bahwa garda terdepan tuh bukan tenaga kesehatan. Ini Ya. kita harus ingatkan masyarakat. Garda terdepannya adalah masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan. Kalau kami di Satuan Tugas mengatakan tenaga kesehatan adalah jantung pertahanan terakhir. Posisinya penting, tapi di belakang, jangan ditaruh di depan. Karena yang paling penting adalah pencegahan, bukan ketika pada saat penanganan dan pengobatan. Jadi kita lebih mengutamakan pencegahan, jangan sampai terjadi penularan, dan kunci utamanya adalah masyarakat yang disiplin pada protokol kesehatan. Tapi kadang-kadang masyarakat sudah berpikir gini, nanti kan bisa dirawat, pengobatannya gratis, semua fasilitas kesehatan mendukung untuk mengobati positif COVID-19. Tapi kalau misalnya nih garda terakhir ini, sampai saat ini pasien nambah terus tidak sih? Penambahannya bagaimana per hari? Ya, penambahannya bisa sampai 100 dalam seharinya. Bisa mencapai seperti itu. Kondisi yang datang ini dalam keadaan gawat darurat, ringan atau bagaimana? Berbagai macam, dari yang ringan tadi sampai yang sedang hingga berat. Kalau yang berat itu datang langsung kita rujuk ke rumah sakit yang benar-benar rumah sakit rujukan. Sedangkan yang ringan kita atasi di Wisma Atlet. Mbak Dewi, kita sudah 4 bulan lebih ya kita berperang, tapi tampaknya belum ada tanda-tanda perang usai karena dikatakan Dokter Hadi nambahnya bisa 100 per hari. Bagaimana sih Dokter Dewi? Jadi intinya adalah ketika sampai dengan obat yang paling efektif ditemukan, vaksin juga ditemukan, kita semua harus tetap dalam kondisi siap siaga. Ini juga menggunakan semangat kemerdekaan, semangat pejuang, semangat menjadi pahlawan. Cara paling mudah tadi kita tetap bersiap siaga sampai dengan nanti ada obat baru yang ditemukan yang ternyata jauh lebih efektif, vaksin ditemukan dengan prosedur yang benar, kemudian dapat diberikan dengan aman. Ini kita tetap harus dalam kondisi siap siaga, belum boleh ada kata lengah saat ini. Oke, nah kalau misalnya sekarang kan ketika berperang itu berarti kesadaran bersama itu yang membuat kita merdeka. Nah kalau misalnya Dokter Hadi menangani pasien perharinya, mungkin ketika pasien masuk, ada tidak mereka yang sebenarnya kesadaran sendiri untuk sembuh, untuk sehat, itu memang kurang. Bagaimana sih melihatnya? Ya, kalau dari beberapa pasien tuh variatif. Memang ada yang benar-benar menginginkan kesembuhan. Karena dia, misalnya dia sudah menjalankan protokol kesehatan, Ya. tapi dia terkena kaget, terkena COVID-19, bukan karena dia tidak menjaga kesehatan, tapi kontak dengan orang lain. Ya. Nah, itu yang sangat Kita tidak nyaman, sayangkan, ya, ya. sangat disayangkan. Itu yang disesali di Tapi ada setiap juga pasien. isinya pasien-pasien yang sudah sadar ya, saya tidak pernah Iya. patuh protokol kesehatan. Banyak pasiennya menjalani protokol kesehatan, tapi ya itu ada beberapa yang tidak menjalankan protokol kesehatan mengenai pasien yang menjalankan protokol kesehatan. Wah, ini berbahaya juga ya mengenai kesadaran bersama. Karena kalau ibaratnya perang, Dokter Dewi, kalau misalnya kita tidak bersama-sama, jauh dari kemungkinan kalau kita benar-benar merdeka. Ini bagaimana sih supaya ada kesadaran kolektif? Jadi yang pertama kita harus tahu pentingnya dulu nih, masyarakat harus paham kenapa sih saya harus patuh pada protokol kesehatan. Ini kenapa akhirnya kita harus gaungkan berulang-ulang dari mulai kampanye masker. Kenapa sih harus pakai masker? Masker itu kan mungkin kadang ada yang ngerasa tidak nyaman, bernafasnya sulit misalnya. Ini harus kita berikan pemahaman bahwa dengan menggunakan masker kita menghindari diri kita untuk menyebarkan penyakit atau orang lain menyebarkan penyakit kepada diri kita. Jadi dimulai dari urgensinya dahulu ketika sudah tahu bahwa betapa pentingnya pencegahan paling mudah adalah menggunakan masker. Sebenarnya itu daripada lockdown misalnya atau ditutup mau ada PSBB, dengan seluruh masyarakat patuh menggunakan masker ini sudah dapat mengurangi resiko penularan yang hampir sama efektifnya dengan efektif lockdown. Oke, supaya ada kesadaran kolektif kita harus tahu ini seberapa tidak enaknya kalau dirawat positif ini. Karena kalau misalnya kita lihat nyaman gitu kan, kalau misalnya kita mendengar cerita semua itu dibayar oleh negara sampai sembuh. Tapi kan kita nggak tahu cerita-cerita di dalam tidak enaknya menjadi pasien positif COVID-19. Dokter Hadi menangani seperti apa sih suasana di sana? Ya, pasti untuk pasiennya ya. Ya, pasien. Yang tidak nyamannya itu adalah dia jauh dari keluarganya sendiri. Betul. Contoh, dia mempunyai seorang anak nih, seorang ibu, mempunyai seorang anak yang masih balita dan tidak ada yang mengurus. Nah, itu yang membuat pasien itu banyak yang stres. Nah, kemudian pasien itu tidak semua bisa sehat dalam 10 hari ataupun 14 hari, bisa lebih dari itu. Dan itu pernah kejadian dulu masih zaman-zamannya pandemi masih baru, itu ada yang sampai 40 hari pada zaman-zamannya dulu. Sampai kita merevisi semua untuk pemulangan pasiennya. Seperti itu. Jadi stresnya itu ya lama pulangnya, sama khawatir di rumahnya. Ya satu lagi
pekerjaan juga. Oke, nah supaya tidak pahlawannya mengatakan Indonesia terserahlah begitu ya. Ini bagaimana ini garda terakhir supaya tidak kedatangan pasien terus menerus tiap hari. Berikan supaya masyarakat supaya sadar ini. Bagaimana Dokter Hadi? Untuk masyarakat Indonesia mulailah sadar bahwa kita untuk bersama-sama melawan di masa pandemi ini. Tetap berjuang, dengan kerjasama pasti bisa kita tangani. Tidak bisa hanya satu orang, tapi kita harus saling merangkul dan lebih banyaklah membaca literatur yang dipercaya dan jangan termakan oleh sosial media yang tidak dapat dipercaya atau yang mengadakan ujar kebencian seperti itu. Tapi tenaga kesehatan sudah menyerah tidak melihat ini angka naik terus? Tidak ada kata menyerah untuk kami. Oke, berharap kita bahwa yang menjadi pahlawan ini adalah bukan tenaga medis saja, tapi kita yang menjadi pahlawan berperang lawan virus. Tapi bagaimana caranya supaya dari dalam hati ini, Mbak Dewi, bahwa kesadaran itu benar-benar dalam hati, bukan karena ada petugas pakai masker, nggak ada petugas lepas lagi. Bagaimana? Jadi tadi sudah benar dikatakan juga oleh Dokter Hadi bahwa ini butuh upaya kolektif, kesadaran bersama dari mulai kita membaca dari sumber yang benar, ini satu. Jadi karena kan mulai komunikasi arus teknologi begitu besar, hoax juga mulai bermunculan, tidak bisa dibedakan mana yang benar, mana yang ternyata bohong. Bagi sebagian orang mungkin mengira bahwa COVID-19 ini hanyalah angka, jumlah yang meninggal itu mungkin cuma angka, tapi mungkin sebagian yang lain inilah keluarga saya. Ini yang harus kita pahami, orang yang meninggal itu bukan sebuah konspirasi. Ini benar-benar terjadi, kefatalannya bisa kita lihat di banyak rumah sakit. Bagi sebagian orang mungkin mengira ini hanya isu konspirasi, hanya angka lah untuk mereka. Tapi kita bayangkan untuk orang-orang yang kehilangan, itu adalah ayah ibu mereka, keluarga mereka. Jadi ini juga yang harus kita pahami bahwa ketika sudah terkena, kita akan mulai merasa, oh begini ya beratnya terkena. Apalagi tadi keluarga dekat kita mulai akan merasa ada kesedihan di sana. Jadi bagaimana kita mulai bisa berempati dengan orang lain, minimal jangan mengeluarkan hoax-hoax kepada yang lain, menyebarkan, ingatkan sesama teman untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, jadilah agen perubahan yang menerapkan protokol kesehatan diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar. Oke, nanti saya akan banyak berbincang lagi, sebenarnya ini ada di benak masyarakat. Ini virus mungkin hilang tidak di Republik kita. Kita mungkin tidak merdeka dari virus corona, tapi nanti saya akan tanyakan. Sebelumnya pemirsa, saya akan hadirkan informasi bahwa ternyata berada di ruang isolasi COVID-19 memang tidak menyurutkan semangat nasionalisme tim medis yang merawat pasien positif COVID-19 di RSUD Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beginilah cara tim medis penanganan COVID-19 RSUD Andi Makassau, Kota Parepare yang tetap menggelar upacara dalam lingkungan ruang perawatan pasien COVID-19. Mereka menggelar upacara bendera dengan kondisi terbatas namun tetap berjalan dengan khidmat. Selain melakukan upacara, tim medis juga membagikan bendera merah putih kecil kepada para pasien yang juga ingin merasakan suasana kemerdekaan dari dalam ruang isolasi COVID-19. Saat ini ada 9 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di RSUD Andi Makassau. Kami laksanakan penghormatan serentak pada jam 10.00 dan kegiatan yang kami lakukan adalah memberikan bendera merah putih kepada pasien agar mereka juga merasakan semangat dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, meskipun mereka dalam keadaan terkonfirmasi positif COVID-19, meskipun mereka di dalam ruang isolasi. Layaknya perang, pasti punya strategi untuk memerdekakan dari perang tersebut. Mbak Dewi, dari pakar epidemiologi, sebenarnya punya rancangan-rancangan tidak supaya Republik kita ini benar-benar terbebas dari virus COVID-19 atau angka trennya turun, bukan naik terus, bagaimana? Iya, jadi sebenarnya angka kasus itu kan berkorelasi dengan perilaku di masyarakat. Jadi kalau selama ini kita fokus kepada kenaikan kasus, coba dibalik pertanyaannya, berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah bisa berubah perilakunya untuk mulai hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya. Jadi ketika epidemiologi, ahli-ahli epidemiologi pun memetakan, memperkirakan kapan akan puncak, kapan akan turun, ini tuh ada variabel intervensinya. Yang ketika intervensi itu dilakukan, maka jumlah kasusnya pasti akan menurun. Maka itu bisa apa saja sih? Cara paling mudah adalah membuat orang
tidak pergi kemana-mana. Tapi ini akan sulit untuk di sektor perekonomian. Kita sudah beberapa bulan sempat diam di rumah. Ada orang-orang yang mungkin penghasilan sehariannya itu memang dari lapangan dan mereka tidak bisa kalau tidak bekerja di luar. Oleh sebab itu, kuncinya bagaimana caranya tetap bisa beraktivitas namun tetap aman dari COVID adalah patuh pada protokol kesehatan. Ini satu cara yang paling besar, dan penggunaan masker sendiri ini sangat berkorelasi positif dengan penurunan kasus sebenarnya. Ketika itu dilakukan dengan baik, dengan benar dan kolektif, maka akan dapat membawa perubahan yang luar biasa. Jadi beberapa intervensi tersebut yang sebenarnya akan mempengaruhi prediksi kita ke depan. Jadi sekarang mari mulai coba kita tanyakan dari diri kita, orang-orang di sekitar kita, kapan kita mau berubah perilakunya untuk hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Oke, jadi berarti untuk tim Satgas ini bekerjanya bisa 24 jam selama 4 bulan seperti ini. Bagaimana Mbak Dewi? Ya, jadi 3 bulan pertama ini memang ketua gugus tugas tidak pulang sama sekali ke rumah. Ini benar-benar berkantor hanya di BNPB saja. Hanya pergi berkunjung ke beberapa daerah untuk memantau dan memberikan arahan. Di luar itu 3 bulan pertama ini memang luar biasa Mbak Caca. Jadi kalau saya rasakan sudah tidak ada tanggal merah di kalender saya. Pulang pergi setiap hari ke gugus tugas, kita rapat dari pagi sampai malam. Ini benar-benar hampir 24 jam kita bekerja untuk negara. Terutama di awal-awal ketika masih kepanikan, semua bingung ini harus bagaimana, laboratorium belum banyak kapasitasnya. Ini benar-benar luar biasa perjuangannya. Agak kesini sudah mulai agak lebih membaik, bukan membaik keseluruhan, tapi dalam arti kita sudah mulai memahami virus ini seperti apa sih, cara penularannya seperti apa, bagaimana cara memotong penularannya, sehingga bisa mulai disusunlah strategi. Berkaca dengan negara-negara tetangga, ternyata ada negara yang memang dinyatakan sudah bebas dari COVID-19, tapi kemudian tren naik lagi pemirsa. Itu menandakan bahwa sebenarnya ada pertanyaan di masyarakat, benar tidak bahwa Indonesia atau negara-negara lain bisa benar-benar terbebas dari virus COVID-19. Optimisnya nanti akan saya tanyakan kepada Dr. Hadi sesaat lagi di Kabar Khusus.